Long run, hal yang nggak mungkin dilewatkan pelari menengah hingga jauh. Kenapa penting? Mari kita ulas lebih jauh berdasarkan studi dan pengalaman. Meningkatkan mitokondria dan VO2 max. Adaptasi otot terhadap latihan daya tahan pada long run dan dampak pada metabolisme. Berdasarkan jurnal ilmiah Holozai and Coyle 1984, peneliti ingin tahu dua hal utama. Pertama, apakah orang bisa punya VO2 max tinggi tanpa banyaknya mitokondria di otot? Mitokondria itu kayak mesin pembakar energi dalam sel otot yang pernah saya jelasin di video sebelumnya. Jadi pertanyaannya, apakah bisa punya VO2 max tinggi kalau tidak punya mitokondria banyak di otot? Temuan dari studi menyatakan pada pelari elit, aktivitas mitokondria di otot dilihat dari enzim SDH 2,5 kali lebih tinggi dibanding orang biasa yang nggak latihan. Itu artinya otot mereka jauh lebih siap membakar energi menggunakan oksigen. Jadi bisa lari lebih jauh tanpa cepat lelah. SDH itu enzim yang terdapat di dalam sel mitokondria. Analoginya, mitokondria seperti pembangkit listrik negara atau PLN. Nah, kalau SDH atau succinate dehydrogenase itu diibaratkan sebagai gardu trafo atau stasiun pengubah tegangan di dalam sistem PLN. Kemudian, yang kedua, peneliti ingin tahu apakah mitokondria membantu otot menyerap oksigen lebih banyak dari darah. Kalau iya, mungkin itu alasan VO2 max bisa naik setelah latihan. Temuan dari studi menyatakan benar, peningkatan VO2 max setelah latihan daya tahan sebagian besar disebabkan karena otot bisa ambil lebih banyak oksigen dari darah. Terus long run juga perkuat jantung dan sistem peredaran darah. Berdasarkan jurnal ilmiah Emin Arbabzadeh dan rekannya 2014, long run melatih jantung seperti melatih otot. Lama-kelamaan akan mengalami pembesaran ventrikel kiri dan kanan. Massa jantung meningkat signifikan. Ventrikel kiri awalnya mengalami concentric remodeling atau dinding menebal dulu, lalu membesar di paruh akhir latihan karena long run dan interval. Ventrikel kanan membesar sejak awal, lalu peningkatan volume dan efisiensi pompa jantung. Perubahan signifikan terjadi setelah bulan ke-6 seiring dengan peningkatan durasi long run dan latihan interval. Stroke volume naik dari 100 ml menjadi 119 ml. Setelah 1 tahun, ukuran jantung lebih besar dan elastis serta mampu menampung darah lebih banyak pada tekanan yang sama. Kapasitas VO2 max naik dari 40,3 ke 48,7 ml per kilogram per menit. Long run juga melatih ketahanan mental. Berdasarkan jurnal ilmiah Mendes Alonso 2021, apa yang ditemukan studi ini? Long run atau ultra trail bukan hanya latihan fisik, namun juga mental. Studi menunjukkan pelari yang berhasil menyelesaikan race punya skor mental toughness yang lebih tinggi daripada pelari yang DNF atau did not finish. Kemudian faktor psikologis seperti keuletan, ketahanan emosi dan passion sangat menentukan keberhasilan dalam long run. Selama long run, kita belajar mengelola rasa bosan, sakit, dan keinginan menyerah. Terbentuk resiliensi mental yang penting buat menghadapi kondisi sulit saat mengikuti event. Kemudian menumbuhkan kepercayaan diri. Contoh kasar, aku pernah menyelesaikan long run selama 7 jam. Jadi pikiran saya itu berpikir, oh, aku bisa menyelesaikan maraton dong atau event-event lain. Terus long run juga meningkatkan running ekonomi. Apa itu running ekonomi? Running ekonomi adalah ukuran seberapa efisien tubuhmu menggunakan energi saat berlari pada kecepatan tertentu. Dalam dunia ilmiah, running ekonomi biasa diukur dari jumlah oksigen atau VO2 yang kamu butuhkan saat berlari dengan kecepatan submaksimal. Contoh analogi running ekonomi. Bayangkan tubuhmu itu adalah mobil. Mobil dengan ban normal dan mesin yang terawat, cukup injak sedikit gas saja, mobil bisa melaju cepat dan jauh, otomatis bisa irit BBM, sama dengan irit energi saat berlari, otomatis running ekonominya bagus. Sebaliknya, mobil dengan ban kempes dan mesin nggak efisien, walau injak gas kencang, tetap lambat dan boros bensin. Jadi boros BBM, boros energi dong, otomatis running ekonomi yang jelek. Manfaat long run untuk running ekonomi: koordinasi otot dan saraf lebih efisien. Repetisi gerakan yang berulang lama dalam long run meningkatkan kerja saraf dan otot. Ini bikin gerakan jadi otomatis tanpa banyak energi terbuang. Kemudian long run bikin sistem elastis otot tendon lebih kuat. Pelari secara natural menumbuhkan jarak stride dan frekuensi langkah paling hemat saat long run di intensitas submaksimal. Stride itu jarak kita melangkah saat berlari. Stride besar itu langkah luas, stride kecil itu langkah sempit. Adaptasi lemak sebagai energi atau fat adaptation. Berdasarkan jurnal ilmiah Carey dan rekannya 2001, latihan yang melibatkan aktivitas aerobik berintensitas rendah dalam waktu panjang bisa memperkuat sistem metabolisme lemak. Tapi hanya bisa digunakan kalau tubuh dilatih. Peneliti ingin mengetahui apakah diet tinggi lemak selama 6 hari, lalu diikuti pengembalian karbohidrat 1 hari, apakah bisa membantu tubuh lebih banyak membakar lemak, menghemat glikogen, meningkatkan performa pada saat bersepeda 4 jam dan time trial 1 jam. Jadi diambil 7 atlet elite Ironman. Dia ada 2 skenario diet. Yang pertama HCHO, diet tinggi karbohidrat biasa, 70% karbo, 15% lemak selama 6 hari. Yang kedua fat adaptation, diet tinggi lemak, 68% lemak, 16% karbo selama 6 hari. Hari ke-7 mereka semua makan tinggi karbo.
atau restoration. Hari ke-9 mereka melakukan long ride selama 4 jam di 65% VO2 max mereka, kemudian lanjut 1 jam time trial. 1 jamnya itu all out ya. Hasilnya oksidasi lemak meningkat. Setelah 6 hari diet tinggi lemak, pembakaran lemak saat olahraga meningkat drastis. Dari 119 gram menjadi 171 gram selama 4 jam. Respiratory exchange ratio atau RER turun, tandanya lebih dominan pakai lemak daripada karbo. Penggunaan karbo menurun, total karbo yang dibakar selama 4 jam berkurang dari 719 gram menjadi 597 gram. Artinya glikogen otot lebih hemat. Power output naik 11% setelah adaptasi lemak, 312 watt versus 279 watt. Jadi penelitian dari Kerry dan rekan-rekannya menunjukkan kalau atlet yang diet tinggi lemak selama seminggu bisa membakar 50 gram lemak lebih banyak dalam 4 jam dan hemat 120 gram karbohidrat. Tapi lucunya meskipun lemak terbakar banyak, hasil time trial 1 jam all out itu tidaklah berbuah signifikan, hanya meningkat beberapa persen saja. Bagaimana tubuh kita kalau berhenti latihan? Dalam 1 hingga 2 bulan, mitokondria dan enzim bisa berkurang. Tapi kalau sudah latihan bertahun-tahun, efek hilangnya itu lebih lambat. Nah, itulah fungsi dari long run. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!